Kalau jumbo ini kita sebenarnya standarnya sama 90.000 per kilo. Tapi kalau untuk ukuran jumbo ini pengambilan minimal 10 ekor ke atas kita kasih special price-nya 85.000 per kilo. Ini begini. Betina semua. Ini usia rata-rata poil 2 pasang maksimal Mas yang di sini Mas ya. Assalamualaikum. Selamat datang rekan-rekan dari Asblanas TV. Nah, ini di peternakan kami ya seperti ini kondisinya karena memang ini kandangnya sebenarnya sangat sederhana. Ini di PST Farm, lokasinya di Randegan, Dawar Bandong, Mojokerto Utara. Kalau untuk kontak personnya 089 630 388 945. Monggo Pak, selamat datang. Oh silakan monggo. Ya sini banyak. Di sini paling banyak cross texel Mas. Cross texel ya. Ada yang cross Barbados itu sama Dorper F1 yang paling banyak di sini. Populasi untuk saat ini ada sekitar 400-an ekor. Iya. Breeding Mas. Ya, jadi kita memang basicnya itu di breeding. Tapi karena banyak dari rekan-rekan itu yang juga order ke kita, jadi kita juga di sini melayani untuk trading juga. Jadi dari beberapa mitra-mitra breeding kita yang sudah lama, itu kita kadang-kadang kita serap untuk disalurkan ke teman-teman yang membutuhkan. Ya. Kalau kita sih sebenarnya fleksibel Mas. Ya, kan kita basicnya itu sebenarnya di kilo. Karena kalau di kilo itu kan standarnya jelas. Tetapi kadang ada image itu kalau kiloan ketika sudah ketemu angka 40 up itu jadi tinggi. Ya, kadang-kadang lebih masuk di jogrok padahal nilainya sama. Jadi kita meskipun jogrok, tapi pasti kalau dikonversi ke kilo itu nggak jauh beda lah nilainya gitu. Jadi tetap terukur semuanya ya. Gitu aja. Ini mungkin bisa lihat-lihat jumbo yang sebelah sini. Oh, monggo, silakan ini Mas. Ya. Oh, ini ada campuran. Ini ada paling banyak cross texel. Ada juga seperti ini kan Dorper F1 ini, Dorper F1. Terus ini kan Barbadosan tuh Mas, yang ini udah corak-coraknya seperti ini. Tapi ini sudah crossnya ini. Kebanyakan itu cross texel, cross merino yang paling banyak. Pejantannya itu pakai Dorper F1 yang kebetulan ya anak dari sini sendiri tuh Mas, hasil breeding sendiri dulu periode awal. Ini betinanya jumbo semua ini. Dan banyak warna-warna unik nih, biasanya untuk penghobi itu. Ini dijual lagi? Iya, dijual semua Mas. Berapa ini Pak? Kalau di sini ini untuk ukuran ini kan jumbo ya. Kalau jumbo ini kita sebenarnya standarnya sama 90.000 per kilo. Tapi kalau untuk ukuran jumbo ini pengambilan minimal 10 ekor ke atas kita kasih special price-nya 85.000 per kilo. Ini begini. Betina semua. Ini umur berapa ini Pak? Ini usia rata-rata poil 2 pasang maksimal Mas yang di sini Mas ya. Jadi ada yang masih doro, tembean, bunting sama poil 2 pasang. Ini. Nah, ini ada lagi juga ini, cross texelan sama cross merino. Nah, ini lebih muda ini usianya. Untuk harga sama 90.000 per kilo ini. Karena ini kan bobotnya masih seperti ini kan sekitar 30-an ya, 30 sampai 50 lah. Jadi ini belum bunting nih Pak? Sudah, itu yang ada tanda itu kepalanya itu kemarin USG Mas. Ada 50 ekor insya Allah yang positif bunting ini. Jadi yang sudah ada tanda spot di kepala itu sudah positif bunting. Baru kemarin hari Sabtu kalau nggak salah itu di USG itu. Jadi untuk harga sama nih? Sama Mas Ira. Iya, jadi kondisi kosong maupun kondisi bunting sama kalau di sini jualnya. Iya, sama di sini. Nah, ini dere-derean dari anak-anak yang di sini, yang lahir di sini, kan nanti dipersiapkan untuk menginjak doro, kondisinya pure benar-benar kosong, kan banyak yang minta kosongan.
Nah kita nyiapkannya yang gini nih dari anak-anak kita sendiri seperti ini, sehingga nanti kalau pas doronya harus dipastikan kosong kan, belum pernah ada koloni dengan pejantan sama sekali ya. Ini cross texel ini mas, kebanyakan ya cross texel, cross merino, ada beberapa yang Dorper F1 itu. Harga sama. Iya mas, sama. Cuma kalau untuk yang ini memang kita maksimalkan mas. Rata-rata nanti kita lepas itu setelah bobotnya 26 kilo ke atas. Oh, Iya, 20. Kan idealnya kan untuk di koloni kan mulai 26 ya. 26-an itu. Nah ini Dorper F1-nya. Nah ini yang agak besar ini. Iya, F1 cuma induannya kan kayak cross merino loh mas. berapa untuk harganya Pak? F1 Dorper. Kalau di sini 100 mas, ya, mas. Jantan betina kita jual sama. 100.000 per ekor. Iya, per kilo. Iya, per kilo. Nah, ini yang sudah agak besar. Ini betina-betinanya. Kalau tadi derean ini yang sudah agak besar lah, lumayan. Jadi yang dipersiapkan juga untuk nanti begitu bobot 26 ke atas bisa, kalau teman-teman butuh itu bisa untuk dikoloni dengan pejantan andalannya masing-masing. Kalau ini masih di bawah 30 mas kalau ini. Iya, masih 30 rata-rata ini ya. 20 sampai 30 kalau yang ini. Ini kalau pengen beli jogger itu bisa. Bisa mas, bisa. Kan seperti yang kemarin kita kayak ada paket gitu ya, 20 ekor, bobotan 26 sampai 30 kilogram. Kita jual 2,5 itu udah terkirim. Tapi kemarin paketan pokoknya 20 ekor gitu. Biasanya kan satu koloni kan paling enggak 20 ekor. Jadi untuk kebutuhan teman-teman itu. Ini yang buntingan-buntingan udah mau mulai beranak. Ini sebagian sudah beranak. Yang udah mendekati hari H ya. Besar-besar perutnya udah. Nah itu kan kelihatan baru kan, masih ada darahnya. Jadi beli buntingan juga bisa ya? Bisa mas. Doro oke, buntingan juga oke di sini. Harga kita sama semua. Ya, ini juga kan ini yang baru apa? Mau menjelang sapian mas. Jadi ini induk-induk yang ada anak ini menjelang sapian sebentar lagi. Ini anak-anaknya udah cukup besar, ini ada yang sudah mendekati induknya loh. Nanti ketika disape baru dimasukkan ke kandang koloni jantan lagi. Jadi ini yang pejantan dijual ya? Pejantannya tetap harga yang ada yang cocok ya kita jual mas. Kalau ada memang namanya apa ya, rekan-rekan peternak seneng cocok pak ini sekalian yang mau pejantannya, betinanya tak beli sekian ekor, pejantannya juga ya enggak apa-apa mas. Oh, cocok. Cuma memang kalau pejantan akhirnya nilainya jogrok mas, karena lihat performa kan, bukan apa ya, Bukan kilo. ini bukan kilo. Beda nek jantan itu bisa kiloan, tapi kalau pejantan beda lagi. Kalau pejantan kisaran harga berapa ini? Pejantan seperti yang apa tadi Dorper F1 seperti itu, yang dari kita sendiri jumbo gitu, superan itu 12 mas. Iya 12. Tapi ini kalau beli, semisal beli 20 betina, 1 jantan gitu harganya beda ya pak? Oh iya, ya kita nanti pastikan yang kayak tadi hitungannya kan bisa dijogrok lebih murah loh mas. Di 26 sampai 30 kilo, 2,5 gitu kan udah terkirim kan lebih murah nanti. Jantannya pun tetap kita ada diskon lah ya. Karena paket ya belinya. Ini berarti kalau teman-teman sebenarnya ingin beli bebas milih ya pak? Bebas, monggo di sini. Kita aja biasanya kita videokan loh mas. Jadi dari satu kota gitu kita videokan semua. Nanti itu biasanya teman-teman itu di screenshot ngasih tanda itu, dicentang atau dipanah ya, kasih warna. Pak yang ini atau misalnya ini saya order pak, kecuali yang ini yang saya kasih tanda ya, bisa juga. Ini satu nih pak ya? Iya. Ini tadi populasi 400. 400-an, iya. Dengan 400 ekor itu pejantannya ada berapa? Pejantannya ada 3. Ada 3. Soalnya kita sudah pernah menerapkan dulu awal itu mas, satu pejantan Dorper yang full blood itu untuk 250 ekor betina. Jadi kita sistemnya kan seperti ini.
kotak-kotak gini kan. Jadi pagi hari ketika habis makan pejantannya ditaruh sini dulu. Pasti dia kan ada komunikasi lah ya dengan betina-betinanya. Ada yang birahi enggak gitu. Kalau 15 menit, 20 menit dia muter-muter nggak ada yang birahi, itu kita keluarkan, kita pindah ke sampingnya. Kemudian sama di situ 15 sampai 20 menit, kalau enggak ada kita jadi pejantannya kita jalankan. Selain lebih kalau menurut pengalaman kami ya di sini, selain lebih sehat pejantannya karena mobilitas tadi yang tinggi, dia juga nggak jenuh. Jadi walaupun jadi nggak terlalu obesitas itu. Terus kita jadi penghematan di biaya pejantan, Mas. Akhirnya kan dengan satu pejantan tapi lebih maksimal ya. Sore nanti seperti ini, habis makan gini ya sama, Mas, kita jalankan. Di tadi kotak terakhir mana kita pindah lagi, kita pindah. Jadi soalnya kan segini banyaknya kan nggak mungkin birahi bersamaan. Ini satu kotak bisa jadi hari ini tidak ada yang birahi. Bisa jadi mungkin 1 atau 2, sama yang lainnya juga gitu. Jadi kalau terlalu lama di sini biasanya obesitas, nggak produktif. Terus akhirnya jadi males biasanya pejantannya kalau sudah terlalu gemuk. Ya sebenarnya alasan utama ya penghematan itu tadi. Tapi selama ini aman ya Pak? Alhamdulillah aman, Mas. Aman. Jadi di sistem berapa bulan atau gimana ini Pak? Untuk kayak pemacekannya itu Pak? Oh ya, pokoknya nanti kan kita tiap 2 bulan gitu, Mas, kita USG. Soalnya kalau 2 bulan kan sudah kelihatan loh, mana yang bunting, mana yang enggak. Tadi yang bunting-bunting nanti disendirikan. Jadi kalau sudah kelihatan gitu buntingnya berapa. Sekarang kan indikatornya kan lebih mudah dengan bantuan USG itu kan. 1 bulan, 1,5 bulan udah kelihatan. Kalau untuk domba ini Pak, kalau ini larinya itu ke bedaging atau ke breeding lagi Pak? Kalau ini kebanyakan breeding, Mas. Iya, kecuali nanti kalau yang jantan-jantan, anak-anak jantan itu kita besarkan menjelang Idul Adha itu biasanya dari instansi atau lembaga itu nanti borong gitu. Jadi untuk jantan. Nah, kalau jantan sekarang kita lepas, harganya biasanya turunnya agak signifikan. Makanya kalau untuk jantan-jantan itu kita besarkan sendiri, nanti ketika Idul Adha itu biasanya insya Allah habis. Jadi itu. Oh ini sudah cross ini Mas, sudah cross dorper ini. Ini sudah nggak ada yang F1 kecuali yang tadi itu, generasi terakhir. Yang ini tinggal cross semua. Oke, sama di sini. Jadi lebih mudah lah untuk teman-teman. Nggak terlalu banyak klasifikasi harga. Pokoknya ini pejantan salah satu. Ya baru poel sepasang ini Mas. Baru poel sepasang BB90 ini. Berapa ini? Poel sepasang berarti belum ada 2 tahun ya, 2 tahun ya. Maksimal 2 tahun. Pejantannya. Aduh, pokoknya wis dompos itu aja Mas. Soalnya nek mau bilang F1 kita recordingnya nggak tahu persis itu apa. Cuma kan dengan spek seperti ini, kemudian usia yang masih muda bobot segitu kan ya. Ya kalau menurut kami sih udah termasuk super lah. Nah ini kan badiannya kerutannya masih kelihatan banget ya Mas. Kulitnya ya merah. Ini masih poel sepasang. Ini kalau untuk lomba-lomba wah masih mantep buat gacauan. Kalau yang paling diminati pembeli itu jenis apa ini Pak? Yang paling banyak diminati ya ini Mas, yang cross texel ini. Iya. Soalnya kan cross texel gini ini netral ya, dia dengan pejantan full blood apapun atau pejantan superan apapun dia oke aja. Dengan sulfok pun oke, tinggal ngikuti nanti besaran posturnya aja. Terus ketahanan tubuhnya, imunitasnya dia lebih bagus daripada yang lokal lah atau komposit itu masih adaptasinya juga cepet ya Mas ini Mas. Cross texel ini. Adaptasi pakan, adaptasi tempat itu cepat. Kalau dalam per bulan atau per minggu ini bisa menjual berapa ekor ini Pak? Wah kita alhamdulillah stabil, nggak terlalu mulu lah Mas. Pokoknya paling rendah itu ya sekitar per bulannya 50-an ekor lah biasanya. Iya.
50-an ekor untuk saat ini loh. Karena kan teman-teman sekarang juga banyak toh. Istilah teman-teman breeding itu banyak, semuanya juga yang punya stok untuk bisa melayani itu juga banyak. Jadi terus kita pokoknya stabil di angka itu biasanya. Kalau pembeli ini paling jauh dari mana nih Pak selama ini? Pembeli kalau yang kita kirim via ekspedisi ya paling jauh itu kayak Kuningan, Bogor, ya Jawa Barat kalau yang ujung Jawa Utara ya. Jawa bagian barat. Kalau yang timur Banyuwangi malahan. Iya, padahal sana pusatnya tapi nggak tahu katanya. Kalau di sana itu nggak sempat sampai jumbo. Lah kalau yang Banyuwangi biasanya mintai jumbo-jumbo itu yang 45 up itu Mas. Itu biasanya kalau ke sana itu. Kalau ke barat mintai yang standar yang 30 sampai 40 itu biasanya. Sebenarnya ada permintaan kayak Lampung, kayak Kalimantan Timur. Cuma kan kita yang main yang aman-aman aja Mas. Pokoknya kalau mau begitu muat kemudian dibayar lunas selanjutnya kan tanggungan dari ekspedisi dan pembeli ya kita oke. Lah kalau misalkan minta COD ya itu kita ya nggak berani lah, terlalu beresiko untuk jarak jauh luar pulau. Nah kalau yang Jawa Barat ini jenis apa ya jenis? Sama Mas, sama cross texel yang banyak diminat tinggi, sama. Kan di sana selama ini kan juga rata-rata priangan kan, domba priangan, domba lokal sana sudah mulai upgrade genetik ke cross texel di daerah-daerah sana. Jawa Barat, Jawa Tengah itu. Mungkin bisa lihat tadi ya, yang pejantan yang untuk korban. Oh ini Mas, ini pejantan, ini pejantan semua ini. Iya, ini udah, pokoknya spek-spek potong lah ini Mas. Ini kan masih anak-anak dari kita kan, dari yang nanti kan Idul Adha tahun depan udah bisa ini. Ini umur berapa ini Pak? Ini rata-rata kalau sekarang ya di antara 6 sampai 10 bulanan ya. Iya kan ya kalau yang besar-besar gitu kan ada yang sudah setahun. Untuk harga berapa ini Pak? Mungkin teman-teman Mas Danas pengen beli yang pejantan. Oh iya, kalau pejantan ini masih yang spek-spek potong ini ya. Kita biasanya sih lepasnya di harga 80 Mas. Iya, lebih mahal betinanya memang gitu. Ini untuk bobot kisaran berapa ini? Ini bobot paling kecil ya sekitar 20 ya. Yang paling besar ini paling enggak ini kayak ini ya. Di 50, mendekati 50 kayaknya Mas. Jadi teman-teman kalau ingin beli bisa langsung ke sini atau WA nomor berapa Pak tadi ya Pak? WA-nya 089 630 388 945. Untuk selama ini Pak di PST Farm ini media promosinya atau jual belinya pakai apa itu Pak? Oh kita gini Mas, ya paling kan pernah melalui FB juga, kayak IG juga, terus YouTube gini. Tapi paling efisien itu ketika kita di komunitas peternak, itu paling efisien. Kalau melalui media sosial itu biasanya banyak yang nanya terus perbandingan iya biasanya gitu. Sebenarnya enggak apa-apa istilahnya kadang satu. Cuma itu menyita banyak waktu gitu loh kadang-kadang. Kita kan bingung Mas. Nanti gini loh. Nanya terus ya kita maunya sih istilahnya melayani sebaik mungkin. Tapi kan kita punya waktunya kan terbatas. Kadang kita juga perlu istirahat, kita perlu melakukan hal yang lainnya kan itu yang sesuai dengan kerjaan kita. Lah itu kalau ditunda nanti mesti komennya itu responnya kurang bagus kan. Wah ini yang jual lagi, ini yang jual wes. Ya situlah kata-kata yang kadang-kadang kita menghindari gitu malingnya. Mungkin yang lebih efektif ya kayak YouTube ini lebih efektif karena ini kan dikonsumsi oleh yang teman-teman benar-benar peternak rata-rata kan ya, yang saling mengedukasi, kemudian saling memberikan pertimbangan harga dan spek barang itu biasanya malah lebih efektif memang lewat YouTube gitu. Nah, ini ada mitra nggak Pak? Kita sebenarnya sudah mulai menggalang mitra ya seperti yang di Bojonegoro atau yang dekat-dekat sini Gresik ada sih sebenarnya. Cuma kita nggak terlalu berani untuk banyak mitra seperti yang farm-farm besar. Soalnya resikonya kan nanti akhirnya di penyerapannya juga Mas. Kemampuan penyerapan itu kan biasanya trennya ketika barang itu sudah banyak melimpah
permintaannya enggak berapa besar, pasti harga turun lah. Kalau kita mau konsisten di harga awal sebelum harga turun, lah kekuatan modal kita seberapa? Lah kalau kita ngikuti itu, kasihan yang rekan-rekan peternak mitra baru lah istilahnya, belinya katakanlah dengan harga tinggi kemudian dijual nggak terlalu tinggi, ya kan nggak enak juga, beban mental. Jadi yes, kita jalan selama ini yes, dengan yang sudah ada aja gitu aja. Ini mulai beternak domba ini tahun berapa ini Pak? Kalau domba itu murni sebenarnya gini, waktu awal dulu Pur ya Mas ya, tahun 2018-an itu sudah ada dombanya. Tapi waktu itu apa ya, sambil lalu gitu loh, nggak diperhatikan. Cuma ada 10-15 ekor nggak diperhatikan, fokusnya ke bur sama ke PE. Nah, cuma ketika seiring perjalanan waktunya panen apa, terlalu kayak jenis kambing bur sama PE apa ya, nggak bisa ngikuti permainannya lah gitu, dan harganya itu jatuhnya. Terus akhirnya waktu itu mikir, loh, domba yang kita abaikan, istilahnya yang diabaikan selama ini itu tidak diperhatikan, justru perkembangannya bagus. Jadi dia semakin berkembang, nggak ngerepoti, terus akhirnya timbul kenapa nggak ini aja. Akhirnya Februari 2022 full domba ya. Jadi ini konsep kandangnya ini dirombak total, jadi dari kambing ke domba. Dulu awalnya untuk mempercepat waktu, efisiensi ini juga ya, biaya juga dilemprak Mas. Dari kambing itu dilemprak untuk domba. Cuma hasilnya kalau di kita ya, kan pengalaman orang beda-beda karena wilayah suhu udara, terus iklimnya juga beda-beda ya teman-teman. Kalau di sini ini nggak bisa gemuk, nggak bisa bagus-bagus bulat-bulat kayak gini, nggak bisa Mas. Itu dilemprak itu. Soalnya kan kalau penggemuan jangka pendek mungkin oke, tapi breeding ini kan jangka panjang. Nah itu akhirnya kenapa aku terus panggung ya gitu. Akhirnya dibentuk sekat-sekat ini, pokoknya merubah ini 5 kali, merubah kandang. Yes, dengan seadanya, yes. Proses lah ini, berprosesnya seperti itu. Kalau tantangan untuk beternak domba ini apa ini Pak? Dari 2022 ya Pak? Oke, 2022. Sekarang ini tantangannya apa ini Pak? Sebenarnya akses, yaitu tadi Mas. Kalau yang kami alami loh, kami alami itu sebenarnya akses penjualan itu aja. Jadi 2000 mulai kebuka itu kan setelah awal 2023 sih, setelah setahun itu khusus memang untuk produksi aja. Kemudian waktu itu kita jual belum menemukan aksesnya, baru 2023 pertengahan setelah 1,5 tahun itu baru punya akses itu, ya itu baru bisa jalan. Itu kalau kami kan beda-beda nggih, nilai teman. Kalau untuk kayak kesehatan itu kan umum masih dibantu oleh petugas keswan atau dokter hewan setempat kan masih. Kalau kisah menarik selama jual beli atau beternak domba ini apa ini? Nah ini gini, pernah ini suatu ketika ya ini saya juga izin ke ownernya. Ini sebenarnya pernah tutup Mas, mau tutup Mas. Jadi bulan Juli 2023 itu ini udah mau tutup karena ownernya beliau ada keperluan yang memang harus membutuhkan dana besar dan cepat. Nah ini terpaksa mau dijual semua, satu kandang full diborongkan gitu loh waktu itu. Nah kemudian ya kebetulan kan ya itulah Mas, istilahnya semuanya kan sesuai amal perbuatan ya. Kita selama ini kan seling silaturahim ke teman-teman peternak yang lebih senior, yang lebih berkelas gitu. Terus ke teman-teman lain lah yang sama atau mungkin yang mungkin belum sebesar ini. Kita tetap menjalin komunikasi silaturahim. Akhirnya begitu ada kendala itu, saya oleh owner diminta untuk dikomunikasikan, dibicarakan. Akhirnya beliau datang ke sini. Wis gini aja, ini nggak usah dihabiskan, dilanjutkan aja. Kebutuhannya berapa? Ya, terus terang waktu itu besar lah kebutuhannya, mendekati angka M lah ya, waktu itu. Ya, alhamdulillah dalam kurun waktu 3-4 bulan kebutuhan itu terpenuhi, dombanya nggak jadi habis. Nah ini Mas, ini berkahnya gitu. Jadi gitu, kisah menariknya itu yang real yang kami alami loh.
kebutuhan wis mendesak kayak gitu, wis posisi nol, pasrah, wis ya Gusti Allah paring pitulungan lah. Istilahnya menggerakkan hati teman-teman itu untuk membantu kami lah, secara apa? Secara nyata itu langsung beli, terus mengeluarkan itu dombanya. Jadi dalam waktu pokoknya 3-4 bulan itu pokoknya itu terpenuhi. Jadi kebutuhan yang hampir mendekati M itu sudah terpenuhi, terus dombanya malah berkembang seperti sekarang ini, alhamdulillah. Nah, Pak, ini kan banyak peternak pemula yang bermunculan ini. Nggih, Nah, nggih. siapa tahu nanti kan peternak pemula ini juga pengen beli di sini. Oh, nggih, Jadi nggih. untuk tips untuk peternak pemula ini apa ini, Pak? Oh nggih, kalau yang jelas itu pasti komunikasi dulu yang bagus, dipastikan spek yang diharapkan itu seperti apa. Jadi biar ada kesamaan gitu loh Mas. Jadi kayak kami gitu loh. Soalnya ada Mas yang apa itu memang jeli betul. Mas saya minta yang kepalanya wungkul, nggak mau kepala yang lonjong, minta yang ekornya lancir, nggak mau yang apa ekor gemuk, kakinya minta yang besar, warna putih semua. Oh itu ada. Dan sampai sekarang alhamdulillah beliaunya itu 5 kali terus. Kalau order itu ya 25 ekor, 35 ekor gitu. Dan udah 5 kali nih, sekali order segitu. Ya kita penuhi memang. Terus ada yang minta, Pak, saya pokoknya minta yang guntingan seperti ini, bobotannya jangan lebih dari 40 ya. Kita sesuaikan itu. Terus kita, yang penting itu speknya harus jelas, terus kondisinya itu harus dipastikan. Misalkan perawatannya di sini itu sudah mendapatkan perawatan apa aja, nanti di sana tinggal melanjutkan seperti apa. Terus kemudian pakan di sini pakai pakannya seperti apa. Jadi nanti adaptasinya biar mudah. Jadi komunikasi itu Mas. Dari teman-teman nanti yang calon-calon membeli mitra yang tempat baru, dikomunikasikan dulu selain spek yang jelas seperti apa, kemudian kebiasaannya domba, kemudian perawatan lanjutan nanti yang diperlukan seperti apa. Itu. Terima kasih ini rekan-rekan tim Asblanas TV yang sudah berkenan hadir di sini untuk memberikan informasi ke teman-teman peternak seluruh Indonesia maupun yang luar negeri ya yang persiapan untuk ini. Jadi kami di sini istilahnya terbuka untuk membantu rekan-rekan jika ada kebutuhan ternak domba, mau untuk breeding atau untuk kebutuhan fattening apa, kami siap membantu dengan harga. Kami nggak ngomong murah karena mungkin nanti ada tempat lain yang lebih. Yang jelas di kami itu semuanya terukur. Jadi antara harga dengan barangnya, kualitas barang itu sepadan lah. Jadi insya Allah kami bantu sediakan sebaik mungkin sehingga teman-teman semuanya puas dan bisa berkembang ternaknya. Bisa hubungi saya, Fajar di PST Farm, Randegan Dawar Blandong Mojokerto. Untuk kontak saya 089 630 388 945. Terima kasih, salam sukses untuk teman-teman semua. Asblanas, jaya, jaya, jaya.